Aku Pak Ustadz paling tak tahan nengok dia Pak Ustadz, sakit hatiku. Kenapa? Rumahnya baru. Kalau dia itu pula mobilnya baru, tapi yang paling marah aku sama dia Pak Ustadz. Kenapa? Bininya baru. Kamu jangan marah dulu. Dia bini baru karena bini lamanya mati, meninggal dunia. Mudah-mudahan yang bininya meninggal diberi Allah ganti segera insyaallah. Takut ngaminkan. Jadi Ustaz, kalau nampak kita ada kawan kita dapat nikmat, tetangga kita rumahnya besar, apa tak sakit hati kita? Kita kecil, dia besar, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Kita rumah kecil, mobil kecil, LGBT, laki gemuk, bini tipis. Idza istaiqadha ahadukum min naumihi, kalau kamu bangun tidur di waktu malam, lalu kemudian nampak tempat air, fala yughmis, jangan masukkan tanganmu ke dalam tempat air. Kenapa? Li'annahu la yadri aina batat yaduhu, karena kamu tak tahu tanganmu tadi malam nginap di hotel mana. Tengok, artinya apa? Cuci tangan dulu. Berapa kali orang Islam cuci tangan sehari semalam? Minimal 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Saya pergi ke rumah sakit, di pintu lift ada tulisan gambar tangan, banner gambar tangan 5, ada tulisan cuci aku dong. Kenapa kata dia cuci aku dong? Katanya dari kelingking ini keluar keringat, dari jari manis keluar keringat, dari jari tengah keluar keringat, dari telunjuk keluar keringat, dari jempol keluar keringat, dari sini keluar keringat menyebabkan penyakit demam, dari sini keluar keringat menyebabkan penyakit batuk, dari sini keluar keringat menyebabkan penyakit tipoid, dari sini. Jadi katanya ini banyak keringat, mesti dicuci. Makanya orang-orang kaya yang hebat-hebat naik pesawat, tiket eksekutif bisnis kelas, begitu sampai ke atas datang pramugari memberikan sapu tangan basah berasap hangat untuk lap tangan. Yang pertama kali naik disangkanya roti, dikunyah untuk lap tangan. Ini tangan tidak boleh mengusap pisau silet. Pisau silet kalau diusap pakai ujung jari cepat berkarat. Kenapa? Karena ada zat asam. Maka harus sering-sering cuci tangan. Nah, siapalah di dunia ini yang paling banyak cuci tangan kecuali orang Islam? Cuci tangan. Dia mengajarkan sekarang hari cuci tangan. Bahkan ibu mungkin ingat kemarin anaknya minta belikan sabun sama gayung. Mak, belikan gayung sama sabun, kata ibu guru besok bawa sekolah. Kenapa? Karena besok hari cuci tangan sedunia. Sekarang baru tahu manfaat cuci tangan. Nanti 20 tahun lagi baru mereka buat namanya Hari Cebok Internasional. Sekarang makin hebat hotel, makin tak ada air. Hotel bintang 3 ada keran, ada ember. Hotel bintang 4 mulai tak ada keran. Hotel bintang 5 tisu saja lagi. Makanya ada salah seorang budayawan dari tempat tinggal saya, Riau. Dia selalu diundang seminar internasional di Malaysia, di Brunei, di Kuala Lumpur, di Eropa, di Australia. Kemana-mana kalau dia pergi, dalam kopernya ada gayung. Karena nanti mungkin tinggal di hotel bintang 5, tak ada tempat gayung. Dia khawatir. Begitulah umat Islam ini diajarkan suci, suci. Saya tak mengatakan agama lain kotor, jorok. Nah, saya hanya sedang bercerita tentang ajaran Islam di tengah umat Islam, bahwa dia suci, bersih. Kalau mau taubat, mandi. Taubat, bergelimang dosa. Bagaimana supaya bersih Pak Ustaz? Mandi. Ma min muslimin yuznibu dzamban. Ada orang yang silap salah buat dosa. Bagaimana cara membersihkan diri? Summa yatatahhar, mandi taubat. Gimana mandi taubat Pak Ustaz? Macam mandi wajib, basah semua. Gimana mandi wajib Pak Ustaz? Nah, kau udah anak 3 tak tahu mandi wajib. Basah semua. Jadi kalau kita mandi basah semua itu yang mana duluan basah Pak Ustaz? Terserahlah. Kalau di kamar mandi kaki duluan. Kalau salto ke sungai kepala duluan. Apakah kalau kita mandi taubat itu bersih dosa kita semuanya? Ya.
hilang dosa kita, hilang. Apalagi kalau di tengah sungai mandinya, jangankan dosanya, orangnya hilang sekali. Sudah mandi, habis itu sholat sunat taubat 2 rakaat. Usolli sunnat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Setelah itu beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Kalau bisa menangis, meneteskan air mata, bagus. Bapak-bapak bangun tengah malam, mandi, sholat sunat taubat, habis itu beristighfar. Ya Allah, dosaku begitu banyak, ya Allah. Saking kuatnya menangis, tuh bangun bininya. Abang kenapa? Banyak dosa aku, Adinda. Mana ada dosa kita? Kita dulu abang pinang, aku langsung nikah, bukan sama kau. Sebelum kau 29. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu. Siapa yang tak berdosa? Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa mencari kawan yang tak bercacat, seumur hidup tak akan berkawan. Ada yang moto saya dari bawah. Nah, kalau kita dipoto orang, tunjukkan gini. Ini artinya la ilaha illallah. Kalau ibu yang nanya, abang tadi kenapa foto gini? Kau yang pertama dan terakhir. Satu-satunya. Kalau kebetulan dia ada di situ, kalau tak ada, baru satu. Jangan foto gini. Banyak anak-anak gadis sekarang kalau foto, dia tak tahu ini artinya apa. Jadikan aku yang kedua. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Saya hanya bisa mengambil gambar panorama, makanya tadi saya ambil dari samping. Panorama, ambil dari samping, jalankan sampai ke ujung, like and share. Begini orang Padang Sidempuan pengajian. Mengumpulkan orang zaman sekarang paling payah. Mengumpulkan orang zaman sekarang paling payah. Kalau mau tahu bagaimana payahnya mengumpulkan orang, tanyakan sama Pak Edi Rahmayadi sama Pak Musa Rejeksa. Payah mengumpulkan orang. Kalau mau tahu sulitnya mengumpulkan orang, tanya sama calon-calon anggota legislatif. Susah. Kadang udah dibagi pun kain sarung, payah juga. Tapi orang Padang Sidempuan, tak ada nampak saya sembako, tak ada bagi-bagi jilbab, bisa pula datang melimpah ruah. Idul Adha ramai. Kenapa orang ramai Idul Adha? Bawa kupon daging setengah kilo. Malam ini tak ada. Semuanya niatnya Bismillahirrahmanirrahim, la haula la quwata illa billah. Mudah-mudahan semua yang datang malam ini pulang dalam keadaan diampunkan Allah segala dosa-dosa. Yang susah rezekinya dilapangkan, dimudahkan Allah SWT. Yang belum ketemu jodoh, dimudahkan Allah jodoh. Yang nyebut amin itu yang belum nikah, bukan yang mudah. Ini yang udah nikah pula yang kuat. Amin, amin. Dia tak tahu bini nengok dari samping. Balik dari sini, tahan kan. Abang tadi waktu Ustaz bilang jodoh, kenapa dia bilang amin? Tak ada, tak ada. Aku bilang ini rekamannya, untuk anak kita. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fisik ini penting, cuci tangan penting, mandi taubat penting, tapi jangan lupa ada yang lebih penting. Bukan sekedar kesucian diri, kesucian badan, tapi kesucian hati. Makanya kata Agim, jagalah hati. Jangan, saya tak pula bisa nyanyi. Sebetulnya kan tak mau aja saya coba. Kalau saya coba 2-3 lagu, dah pula balik rekaman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak menengok badan kamu, wala ila suwarikum. Allah tak menengok rupa wajah kamu,
Yang ditengok Allah itu apa? Walakin yanzuru ila qulubikum, hati kamu, wa a'malikum, dan amal kamu. Yang ditengok Allah hati kamu. Tapi jangan gara-gara ini besok pagi tak mandi. Nanti hari Senin masuk kantor, anak-anak sekolah tak mandi, dipanggil sama guru, sini, kenapa tak mandi? Allah tak melihat badan kita, Allah hanya melihat hati kita. Sesuailah. Makanya kalau melihat diri di cermin, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi, sebagaimana sudah kau sempurnakan fisik tubuhku, maka sempurnakanlah akhlak budi pekertiku. Ada zahir, ada batin, ada nampak, ada tak nampak, ada fisika, fisik, ada metafisik, ada hitam, ada putih, ada laki-laki, ada perempuan. Itu mengapa posisi saya di tengah. Saya sengaja di tengah ini untuk supaya ustadz itu harus berada di posisi tengah. Nanti sengaja pakai tiang. Nanti saya pegang mikrofon lama saya di sini, gatal ustaz nih. Dekat-dekat perempuan aja. Jadi tegak saya di sini lama-lama, nampaknya ustaz ini tak berselera nengok perempuan homo ya. Jadi lebih amannya letakkan di tengah. Maka tak pergi-pergi. Ini harus saya jelaskan dari awal supaya jangan ada dusta di antara kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bapak Ibu semua fisiknya sudah bersih, sudah mandi. Tadi mau sholat maghrib isya, sholatnya di stadion. Masya Allah. Itu kalau diambil gambar dari drone tadi dari atas, lalu kemudian jangan nampakkan ini, jangan nampakkan Ustadz, ambil dari atas, lalu kemudian upload ke FB. Upload ke FB, buat pertanyaan. Acara apakah ini? A. Ngebor. B. Goyang patah-patah. C. Gergaji. D. Semua salah. Pasti banyak orang yang salah. Dia tak tahu ini adalah contoh orang Padang Sidempuan mendengar pengajian. Kalau diceritakan tak terceritakan. Aku tadi malam pergi ke stadion, orangnya wangi macam semut. Terbayang dia semut. Makanya sekarang lebih hebat. 1000 kata belum tentu bisa mewakili cerita, tapi satu gambar bisa mengungkapkan 10.000 kata. Oleh sebab itu ambil gambar, like and share. Ambil gambar banyak-banyak. Ambil gambar banyak-banyak, tapi ngambil gambarnya ramai-ramai. Jangan gambar sendiri. Ini banyak juga perempuan mengupload dirinya sendiri. Dipasangnya gambar di FB itu putih. Putih. Cuman ada orang yang jeli, tajam matanya, tengoknya, ditanyanya, ini kenapa muka putih tangan hitam? Oleh sebab itu maka foto-foto sendiri jangan diupload. Foto sendiri jangan diupload. Khawatirnya kita foto itu diambil dukun, dibacakannya mantra-mantra. Lupa lagi. Kalau lupa lagi tak apa-apa, lupa makan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu foto ramai-ramai, oke, baik, tak salah. Ustaz Somad, foto yang lama-lama bagaimana? Udah kadung berlalu, apa boleh buat? Yang lalu tak dapat diulang kembali, tapi yang akan datang kita perbaiki. Nah, zahirnya sudah, tapi batin harus dibersihkan. Apa penyakit batin yang paling banyak merusak ini Pak Ustaz? Bapak Ibu hafal semua ayatnya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nama penyakitnya hasad. Orang yang kena penyakit hasad itu wa min syarri hasidin. Orang kena penyakit hasad namanya hasidin. Kalau ada kebetulan namanya sama, mohon jangan tersinggung. Karena ada juga orang pas mau ngasih nama anak, dibukanya Quran. Mana nama yang paling nampakku nanti itu? Hasidin. Mohon maaf, kesamaan nama tidak ada unsur kesengajaan. Nama saya ada dalam Al-Quran. Siapa nama saya? Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Nama kau siapa? Nama aku Tariq Pak. Ada dalam Quran. Wassama'i wat Tariq. Nama kau siapa? Abu Lahab. Ada?
Tabat syada abi lahabi wa tab. Nama kau siapa? Kiau. Mana ada? Wah ya aku ngasih dari Quran. Mana ada? Ini dia Maliki Yaumiddin. Ada juga rumah. Jadi bukan asal-asal dapat aja. Makanya masukkan anak-anak kita ke sekolah agama supaya asal jangan buka Quran saja, tapi masuk sekolah agama. Dulu waktu saya kuliah di Mesir, ada satu kawan saya dari Padang Sedempuan ini, sekolah sama-sama kami di Mesir, namanya Jabal Alam Shah Nasution. Muhammad dari Mesir, cuman dia hebat dipakai di Gontor, dikirim oleh Gontor sampai ke Mesir, pulang ditampung oleh Gontor. Tak macam saya, berangkat tak ada yang mengirim, balik tak ada yang jemput. Dia hebat, bahasa Inggrisnya mantap, bahasa Arabnya mantap, pergi dikirim Gontor, balik dijemput Gontor. Kita enggak, pergi tak diantar, balik tak jemput. Macam hantu lah, terbang sana, terbang sini, terbang sana, terbang sini, mati. Alhamdulillah malam ini dipertemukan kita semua. Aku tak pernah mencari engkau, engkau tak pernah mencari aku. Allah yang mempertemukan kita. Jawabannya so sweet. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapalah Bapak Ibu tadi keluar saya dari hotel, anak-anak kecil keluar dari hotel tadi, anak-anak kecil duduk di depan. Ustaz, Ustaz, dari mana anak kecil ini kenal saya? Umur 5, 3 tahun, 4 tahun. Dari mana kenal? Anak kecil kenal karena emak ayahnya suka nonton ceramah. Itu maka kenal. Kalau tidak, mana kenal dia? Pernah saya waktu ceramah, datang anak-anak kecil. Ustaz, kok kenal Ustaz? Ceramah Ustaz banyak di HP mama. Ayah kau tahu? Tahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, tadi pas saya sedang makan di hotel, datang bapak-bapak, Ustaz, ini anak kecil nih rindu. Tadi pas kami makan tadi, Ustaz, tolong pegangkan kepala anak kecil nih 2 orang, sudah demam karena rindu sama Ustaz. Pegang kepalanya, demam anak kecil. Kemarin di UIN datang ibu-ibu, Ustaz Somad, ya boleh besok saya bawa cucu saya. Kenapa? Sedang demam panas, menyebut nama Ustaz. Ustaz Somad, Ustaz Somad. Bawa besok. Begitu bawa, saya gendong, saya cium, saya sapu kepalanya. Alhamdulillah Pak Ustaz. Alhamdulillah sampai sekarang yang banyak membawakan ini anak kecil sama nenek-nenek, 2 aja. Anak gadis belum ada nih. Berdoa kita mudah-mudahan jangan. Itu yang paling saya khawatirkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad badan itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau dia baik maka ujung rambut sampai ujung kaki ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak maka dari ujung rambut sampai ujung kaki ikut rusak. Ala wahyal qalb, dia adalah hati. Dalam hati bersemayam benci, dalam hati bersemayam cinta. Maka jangan terlampau benci. Boleh jadi kau benci, lama-lama jadi cinta. Betapa banyak ibu-ibu cerita sama anaknya, aku dulu paling benci sama ayah aku itulah, asal nengok dia mau muntah. Lama-lama suka, itulah datang dia Minang, itulah jadi do re mi fa sol la si do, panggil itu. Jangan terlampau benci, karena boleh jadi menjadi cinta. Jangan terlampau cinta, boleh jadi menjadi benci. Betapa banyak hari ini kawan, besok berubah menjadi lawan. Maka jangan tumpahkan sumpah serapah, caci maki. Jangan tumpahkan aib kita kepada kawan. Boleh jadi besok dia akan membeberkan segalanya. Ini banyak orang kalau sudah sayang, habis tumpah, sisakan jurus terakhir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bercerita tentang zahir sudah selesai, khatam kaji. Bersih muka, bersih tangan, bersih kepala, bersih. Orang Islam bersih telinganya. Kenapa? Satu hari basahkan tangan, korek telinga tuh. Banyak juga anak kecil saya tengok, anak MDA wudu.
Kan begitu, basah kan? 3 kali bersih. Ini kadang banyak orang sekarang cantik, tengok telinga sarang Spiderman, bedaki. Bersih. Kuku tak boleh panjang. Kalau kuku panjang, air wudhu tak masuk, tertutup ujung, maka dirasa ujung kuku. Guru sekolah pesantren, periksa kuku, kalau sampai panjang. Saya kalau udah nengok anak gadis kuku panjang, kuku panjang, gimana cebok? Oleh sebab itu maka kebersihan zahir ini penting. Saya satu asrama sama orang Afrika 2 tahun, tak ada mandi, seminggu sekali, bau walang sangit. Habis main bola tuh ambilnya. Oh, kita tak bisa, kita mandi pagi, mandi siang, mandi malam, mandi sampai heran dia, kau kok mandi terus katanya. Dia tak tahu kita iklim tropis, hujan pagi, petang, siang, malam. Dulu waktu kecil mandi di sungai sampai biru bibir menggeletar mandi. Zahir kita udah selesai insyaallah, tapi masalah penyakit batin ini yang luar biasa. Dan penyakit yang pertama menyerang adalah wa min syarri hasidin idza hasad. Apa itu hasad? Karahatun ni'mah 'alal mun'ami 'alaih. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Menengok orang rumah baru kumat jantung koroner, menengok orang mobil baru naik diabetes meletus. Aku Pak Ustadz paling tak tahan nengok dia Pak Ustadz, sakit hatiku. Kenapa? Rumahnya baru. Kalau dia itu pula mobilnya baru. Tapi yang paling marah aku sama dia Pak Ustadz, kenapa? Bininya baru. Aku jangan marah dulu. Dia bini baru karena bini lamanya mati, meninggal dunia. Mudah-mudahan yang bininya meninggal diberi Allah ganti segera insyaallah. Takut ngaminkan. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu adalah ibu-ibu sama bapak-bapak pergi undangan. Besok kan hari libur nih. Besok hari Ahad. Undanganlah. Undangan akikah, undangan walimah, undangan pesta. Balik undangan sampai ke rumah tak tenang jantung. Panggil dokter puskesmas, dokter pun datang membawa balon hitam yang dipencet-pencet. Tengok, 180 per 150. Pak, jangan jauh-jauh ya, kata. Kenapa? Takut mati di jalan. Pak yang ngurus jenazahnya. Ada makan daging kambing? Tak ada. Ada makan gulai kambing? Tak ada. Ada makan sop kambing? Tak ada. Ada makan sate kambing? Tak ada. Ada makan soto kambing? Tak ada. Ternyata bukan salah kambing. Apa salah? Waktu undangan tadi nampak kawan gelang emasnya. Kawan itu pun udah tahu orang sekarang ekonomi susah. Tak semua hati orang bersih. Dipakailah besar. Sebentar. Jam berapa ya? Jam berapa? Gatal. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Akhirnya pulang ke rumah. Saya udah tanya itu sama dokter spesialis jantung koroner. Pak dokter, ya, aku nih bodoh dalam bidang medis Pak dokter, ya. Ada yang mau kutanya Pak dokter. Apa? Kenapa orang tak makan daging kambing, tidak makan santan, tidak makan rendang? Kenapa gula darahnya naik, kolesterolnya naik? Kenapa? Kenapa Pak dokter? Kata Pak dokter, sebenarnya Ustadz, ini bukan masalah makanan. Oh, jadi bukan salah makanan? Bukan. Jadi apa? Faktor psikologis. Jadi dokter ini bahasanya lembut. Faktor psikologis. Kalau bahasa Ustadznya apa? Busuk hati. Maka bersihkan hati. Jadi Ustadz, kalau nampak kita ada kawan kita dapat nikmat, tetangga kita rumahnya besar, apa tak sakit hati kita? Kita kecil, dia besar. Rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Kita rumah kecil, mobil kecil, LGBT, laki gemuk, bini tipis.
Jangan tersinggung. Bapak Ibu kalau dengan ceramah saya nasihatkan jangan tersinggung. Mana tahu kebetulan ada yang sama yang tersinggung. Karena ada beberapa tempat asal tersinggung 2 hari sudah itu mati. Bukan karena saya hebat, nah, karena memang ajal sudah sampai. Jadi masalah kalau dapat nampak nikmat orang besar ini bagaimana cara mengatasinya Pak Ustadz? Kata Nabi, doakan dia. Sama-sama anak kita sama anak dia, sama-sama satu SD, sama-sama satu SMP, sama-sama kuliah, sama-sama kerja. Tiba-tiba anak dia duluan nikah, tentu telinga kita tak tahan. Anak ibu sama dia kan sama, iya. Kok anak dia dipinang orang duluan? Iyalah, dia pakai pelet. Tentu marah hati kita. Jadi bagaimana caranya? Doakan dia ketika anak itu pesta nikah datang ke pelaminan, ucapkan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Doakan. Besok kalau ada yang begitu doakan. Tapi kalau hati kita bersih, kalau hati tak bersih, doanya sama, bunyinya lain. Barakallahu lakuma wa baraka alaikum wa jama'a. Sama-sama nikah, bisa pula tak punya anak. 10 tahun udah Pak Ustaz tak ada anak. Kawan itu nikah Januari, April dapat. Apa tak marah itu, emosi. Jadi bagaimana caranya? Doakan. Datang akikah anaknya, doakan. Apa doa akikah anak? 4. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Barakallahu laka fil mauhub, semoga Allah memberkahi anakmu. Wa syakartal wahib, kau bersyukur pada Allah. Wa balagha asyuddahu, sampai usia anak ini dewasa. Wa ruzikta birrahu, kau dapat baktinya. Bagi yang hafal, barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Bagi yang hafal. Bagi yang tak hafal, gerak-gerakkan aja mulut. Apa yang kau baca tadi? Terserah aku lah, mulut-mulut aku pokoknya. Jangan lupa subscribe, like, and share.